Luar biasa sekali, buahnya sangat lebat seperti ini, bebas dari namanya serangan jamur seperti antraknosa atau patek dan lalat buah. Jadi hari ini kita membagikan tip bagaimana cara melakukan perawatan tanaman cabai agar tumbuh secara maksimal, agar terhindar dari serangan hama maupun penyakit seperti yang sudah kita sampaikan. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana Pipi. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang kita ini, tanamannya sangat luar biasa sekali, buahnya sangat lebat seperti ini. Ini buah semua kawan-kawan. Tanaman cabai di lahan ini kita tumpang sari dengan tanaman kubis. Nah, khususnya pada hari ini kita akan membagikan tip kawan-kawan, di mana saat cuaca sangat ekstrim, yaitu hujan setiap hari. Di tempat kita ini hujannya setiap hari kawan-kawan, tetapi pagi hari agak cerah sedikit, tidak ada hujan. Hujannya biasanya mulai jam 12 sampai jam 6 sore kawan-kawan. Jadi dengan adanya waktu yang senggang, artinya dari pagi sampai siang itu tidak ada hujan, hanya itu aja kegiatan yang bisa kita lakukan. Nah, khususnya seperti yang sudah kita sampaikan, tip untuk melakukan perawatan tanaman cabai khususnya di saat cuaca ekstrim, biasa yang terjadi saat tanaman sangat mudah diserang penyakit jamur secara khusus, apalagi kondisi tanaman saat sedang berbuah seperti ini kawan-kawan. Jadi sangat rentan diserang yang namanya penyakit antraknosa atau patek. Oleh karena itu kawan-kawan, ikuti terus videonya, tonton sampai selesai agar paham apa saja yang harus kita lakukan agar tanaman tetap aman dan kita bisa panen nantinya kawan-kawan, sehingga hasilnya bisa maksimal. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam kawan-kawan. Bisa dilihat di sini daunnya sangat jarang sekali, tapi buahnya luar biasa sekali. Lebih banyak buah daripada daun. Dan bunganya di sini sangat gembel sekali. Ini tanaman cabai varietas angkasa 89. Jadi TP-nya menggantung kawan-kawan. Kita mencoba tanaman cabai jenis ini. Ternyata buahnya luar biasa, dan di sini bisa dilihat di sini sudah ada merah-merahnya ini. Nah, ini 1-2 kawan-kawan. Nah, ini sudah bisa dipanen, ini masih gini. Sebenarnya sudah waktunya dipanen ini, tetapi masih sedikit yang merahnya, hanya ada 1-2. Dan cabai yang kita tanam ini memang tidak melakukan pemupukan NPK 16-16 kawan-kawan, karena situasinya yaitu hujan setiap hari, kita tidak berani kawan-kawan. Ditakutkan nanti diserang jamur khususnya layu dan akhirnya tanaman bisa mati. Makanya kondisi tanamannya tidak terlalu tinggi seperti ini. Nah, seperti ini kondisi tanamannya. Jadi walaupun tanamannya tidak tinggi, tetapi bunga dan buahnya luar biasa sekali. Ini sudah ada juga merah-merahnya 1-2. Ini merahnya agak lambat ya, karena situasi hujan terus-menerus, jadi kurang pencahayaan, kurang sinar matahari. Dan tanaman cabai yang kita tanam ini ditumpang sari dengan tanaman kubis seperti ini. Ini kubisnya, tanam kubisnya kiri kanan, sedangkan untuk tanaman cabai di jalur tengahnya saja 1. Jadi jarak tanam cabai ini 50 kan, begitu juga dengan jarak tanaman kubis 50. Lebar bedengan yang kita buat di sini kurang lebih 90 cm. Sedangkan selokan di sini tidak terlalu lebar, ini hanya 60 kita buat seperti ini. Ini selokannya 60 di sini. Nah, ini merupakan dulunya lahan bekas kawan-kawan, bekas tanaman cabai juga. Kita tanam cabai kembali, hanya ganti mulsa, tambah pupuk kotoran ayam, kapur dolomit dan pertipos. Nah, kita tidak memakai NPK seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Dan tanaman kubisnya sudah besar seperti ini. Ini udah keras, sudah siap panen kawan-kawan. Nah, kalau kita pukul seperti ini dia bunyi keras sekali. Ini beratnya kurang lebih bisa 2 kilo ini. Jadi lumayan lah untuk pendanaan, sudah bisa kembali kalau kita panen kubis saja.
Jadi inilah sistem petani kawan-kawan yang selalu kita terapkan. Sistemnya tumpang sari. Jadi kalau harga cabai amruk bisa mendapatkan modal dari kubis. Begitu juga sebaliknya kalau kubis amruk bisa mendapatkan modal dari buah cabai itu atau hasil panen cabai. Dan sekarang harga cabai di tempat kita lumayan kawan-kawan. Jadi per kilonya kemarin ada pembeli ke tempat kita menawar harga kurang lebih 60.000 per kilo. Jadi lumayan mahal walaupun sistemnya atau jenis cabai ini menggantung, tetapi harganya masih tetap mahal. Dan biasanya memang kalau cabai jenis tipe menggantung ini lebih murah dari tipe ori dia. Biasanya murahnya sampai 5.000 rupiah kawan-kawan per kilonya. Tetapi di sini harga 60 masih lumayan mahal kawan-kawan. Seperti ini kondisinya. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara melakukan perawatan tanaman cabai ini agar terhindar dari nama serangan patek atau anthranoxa di saat cuaca ekstrim seperti saat ini. Karena begini, kalau tanaman cabai dengan varietas atau jenis menggantung seperti ini lebih rentan diserang namanya penyakit jamur, khususnya anthranoxa. Tetapi di sini kondisi tanaman yang kita tanam ini, tanaman cabai ini masih dalam kondisi aman. Nah, teknik yang pertama yang kita terapkan selalu menyampaikan kita dengan apa adanya. Kita tidak pernah melakukan pengocoran pupuk NPK, khususnya NPK 1616. Nah, itu kunci pertama kawan-kawan. Jadi kalau kita kocor NPK, biasanya yang terjadi tanaman itu subur sekali, tetapi di balik kesuburan itu karena ini musim penghujan. Tapi berbeda kalau musim kemarau kawan-kawan, menggunakan pupuk NPK itu tidak jadi masalah. Jadi kalau di musim penghujan, kalau kita sering menggunakan pupuk NPK, maka yang terjadi tanaman akan sangat mudah diserang namanya penyakit layu. Apalagi dalam kondisi tanaman cabai yang sudah berbuah seperti ini, maka yang terjadi adalah patek itu sangat merajalela atau anthranoxa. Nah, itu teknik pertama. Dan yang kedua, kita selalu menerapkan sistem penyepraian dengan menggunakan unsur yang mengandung fosfat, kalium, dan boron. Nah, itu yang kita selalu lakukan. Interval penyepraiannya bisa 4 hari sekali atau 7 hari sekali kawan-kawan. Nah, di sini ada sampai patah seperti ini karena anginnya cukup keras, padahal buahnya sudah lumayan banyak di sini. Dia pecah itu cabangnya. Untuk penyepraiannya yang mengandung unsur fosfat, kalium, dan boron, kita memakai yang namanya suplemen tanaman seperti ini kawan-kawan. Nah, kita selalu melakukan penyepraian dengan menggunakan yang mereknya Kalinet. Itu ada kandungan, nah bisa dilihat di sini, jelas sekali. Ada fosfatnya, kalium, ada boron. Ini sangat penting sekali untuk tanaman cabai di fase generatif. Nah, dosis setiap melakukan penyepraian kita menggunakan 3 tutupnya atau sampai 4 tutupnya untuk 1 tangki semprot ukuran 16 liter kawan-kawan. Dan biasanya tanaman cabai rawit yang tipe menggantung seperti ini sangat disenangi yang namanya lalat buah kawan-kawan. Nah, tetapi di sini kondisi tanaman aman dari serangan lalat buah. Dan biasanya kalau banyak pohon, nah seperti ini kondisi lahannya kawan-kawan. Nah, ini di perumahan ini. Itu ada pohon alpukat yang sangat besar, ini ada pohon nangka. Nah, di sana juga itu di tetangga. Pohon sangat banyak sekali, pohon buah-buahan. Biasanya sangat banyak sekali lalat buah. Dan sangat senang sekali dengan kondisi tanaman cabai yang tipe menggantung seperti ini. Jadi dia sangat mudah diserang oleh lalat buah, biasanya tipe cabai yang seperti ini. Ini bisa dilihat tuh buahnya luar biasa sekali. Tetapi di sini aman, karena kita juga selain melakukan penyepraian dengan kandungan unsur fosfat dan boron, kita menambah yang namanya untuk pencegahan lalat buah. Nah, kita memakai insektisida seperti ini. Ini dia kawan-kawan, mungkin nggak kelihatan. Kita giniin sedikit. Kita di sini hanya berbagi saja kawan-kawan. Dan
yang kita sampaikan ini, inilah yang kita selalu pakai kawan. Nah, ini mereknya ini Gracia ini kawan-kawan. Nah, seperti ini. Dan harganya memang cukup lumayan mahal di tempat kita ini. Kemarin kita beli harganya kurang lebih 230.000. Ini dari Nupam ini kawan-kawan. Nah, seperti ini. Jadi dosisnya kita memakai satu tutupnya ini untuk satu tangki semprot kawan-kawan. Itu interval penyempraian 7 hari sekali. Tetapi kita rolling, kita tidak hanya memakai ini, kita rolling dengan Destan, insektisida Destan untuk lalat buahnya kawan-kawan. Jadi dengan penyempraian dengan Gracia, karena situasi di tempat kini banyak pohon kawan-kawan, khususnya nangka dan alpukat, seperti yang sudah kita sampaikan, itu sangat banyak sekali lalat buahnya dan sangat senang, apalagi dalam kondisi tanaman sudah berbuah seperti ini, apalagi kondisi buahnya merunduk, itu biasanya sangat rentan diserang oleh lalat buah kawan-kawan. Nah, jadi seperti yang sudah kita sampaikan, jadi teknik untuk perawatan tanaman cabai di musim penghujan biar aman, biar panen maksimal dan bebas dari patek lalat buah. Seperti yang tadi kita sampaikan, yang pertama kita tidak melakukan pengocoran dengan pupuk NPK 1616, walaupun dasarannya juga kita tidak memakai, kocor juga tidak kita pakai, tapi kita perkuat dengan pengocoran kalsium dan asam humat. Itu intervalnya 7 hari sekali. Sedangkan untuk penyempraian seperti yang sudah kita sampaikan, kita menggunakan yaitu suplemen tanaman di fase pembuahan atau generatif, kita menggunakan Kalinet dengan kandungan fosfat, kalium dan boron. Sedangkan untuk lalat buahnya kita memakai insektisida Gracia. Itu dosisnya 1 tutup, kalau Kalinetnya 3-4 tutup. Gracianya kita rolling dengan merek insektisida Destan, bisa di rolling juga dengan Kurakron, itu bisa yang mana saja kawan-kawan. Nah, terima kasih kawan-kawan semua yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Di sini kita hanya berbagi pengalaman cara melakukan perawatan tanaman cabai agar nanti kita bisa panen maksimal, dan khususnya pada saat cuaca yang sangat ekstrim bisa terhindar dari namanya serangan patek atau antraknosa.